Halo teman progres, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu zat makanan. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang karbohidrat, dan sekarang kita akan membahas tentang lemak. Oke, kita langsung aja ke materinya. Jadi, lemak itu tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan terkadang mengandung fosfor serta nitrogen. Jika dipecah, lemak akan menghasilkan 3 asam lemak dan 1 gliserol, atau biasa kita sebut sebagai trigliserida. Berdasarkan komposisinya, lemak dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama ada lemak sederhana. Lemak sederhana ini merupakan lemak yang tersusun atas trigliserida. Contohnya seperti lilin, plastisin, dan minyak. Lalu yang kedua ada lemak campuran. Lemak campuran merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Contohnya seperti fosfat, protein, dan glukosa. Contoh dari lemak campuran adalah fosfolipid, yang merupakan bahan penyusun membran sel, yang pernah dipelajari di bab sel semester 1 ya. Kalau yang ketiga ada derivat lemak. Derivat lemak ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis atau proses pemecahan lemak. Contoh derivat lemak adalah kolesterol, asam lemak, gliserol, dan sterol. Lalu, berdasarkan sumbernya, lemak dibagi menjadi 2 ya, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh disebut juga sebagai lemak non-esensial, karena lemak jenuh ini bisa disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Contoh dari lemak jenuh adalah lemak yang berasal dari hewan, atau biasa kita sebut lemak hewani. Sedangkan untuk lemak tidak jenuh atau esensial, itu kebalikannya, berarti merupakan lemak yang tidak bisa disintesis oleh tubuh kita, dan berwujud cair pada suhu kamar. Contoh dari lemak tidak jenuh adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, atau lemak nabati. Selanjutnya, kita bahas fungsi lemak. Pertama, lemak berfungsi sebagai cadangan energi. 1 gram lemak mengandung 9,3 kilokalori. Sebenarnya, energi yang bisa dihasilkan oleh lemak lebih banyak daripada karbohidrat. Akan tetapi, yang dicerna terlebih dahulu itu adalah karbohidrat ya. Itulah mengapa lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Fungsi lemak selanjutnya adalah menjaga suhu tubuh. Jadi, ketika kita kedinginan, maka tubuh kita akan memperoleh energi dari lemak untuk menghasilkan panas. Nah, panas tersebutlah yang akan dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk mengatasi kedinginan. Itulah mengapa orang gemuk biasanya lebih tahan terhadap dingin, karena orang gemuk itu biasanya lebih banyak menyimpan lemak dibandingkan orang yang kurus. Selanjutnya, fungsi lemak adalah sebagai pelindung organ tubuh. Jadi, endapan lemak pada jaringan di sekitar organ akan mempertahankan organ tersebut dalam posisinya dan juga untuk melindungi dari benturan. Selanjutnya, fungsi dari lemak adalah sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Jadi, vitamin A, D, E, dan K ini merupakan vitamin yang tidak bisa larut dalam air. Maka dari itu, untuk melarutkan vitamin tersebut, kita membutuhkan lemak. Karena pastinya vitamin itu harus dilarutkan dulu ya sebelum diserap oleh usus. Selanjutnya, apa ya yang akan terjadi jika tubuh kita kelebihan atau kekurangan lemak? Pertama, untuk kelebihan lemak dapat menyebabkan obesitas, sembelit, dan juga resiko kanker yang tinggi. Sedangkan, jika kekurangan lemak, maka akan menyebabkan menurunnya energi, menurunnya sistem imun, dan juga kulit menjadi kering. Lalu gimana ya cara lemak dicerna oleh tubuh? Oke, jadi pencernaan lemak dimulai dari lambung. Di lambung, lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Akan tetapi, aktivitas enzim lipase ini terbatas karena tergantung pada pH lambung. pH optimal untuk lipase sendiri adalah 6-7, jadi cenderung ke netral ya. Sedangkan lambung itu pH-nya asam. Karena di lambung pencernaan lemak tidak maksimal, maka dari itu lemak dipecah lagi nih di usus halus dengan menggunakan enzim lipase. Pemecahan ini merangsang pengeluaran hormon kolesitokinin. Nah, hormon kolesitokinin ini mengakibatkan kantung empedu pada hati berkontraksi, sehingga mengeluarkan cairan empedu yang nantinya cairan empedu tersebut akan masuk ke dalam usus halus.
tepatnya di usus 12 jari atau duodenum. Cairan empedu ini berfungsi untuk mengemulsi atau memecah lemak menjadi butiran lemak yang berukuran kecil. Selanjutnya, pankreas akan mengeluarkan enzim lipase dan enzim lipase tersebut masuk ke dalam usus 12 jari. Nah, enzim lipase ini berfungsi untuk menghidrolisis lemak yang sudah dipecah sebelumnya menjadi campuran asam lemak dan monogliserida. Asam lemak dan monogliserida ini akan berdifusi menuju ke darah dan diubah menjadi trigliserida. Lalu trigliserida akan disimpan di jaringan adiposa atau jaringan lemak yang ada di bawah kulit. Nah, selama masih ada glukosa, lemak akan terus disimpan di bawah kulit. Lemak baru akan dipakai ketika glukosa di dalam tubuh sudah habis. Oke, itulah materi untuk zat makanan lemak. Mudah-mudahan membantu ya. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.